Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada mata kuliah elemen mesin 2 mengenai sabuk atau bel dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Sigit Ar-Rahman STMT. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Arofik dengan NIM 2022-54004. Nama saya Muhammad Aminur Rahman, NIM 2022-54020. Nama saya Muhammad Azwar Benuri, NIM 2022-54021. Selanjutnya tugas kami akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengertian dan cara kerja sabuk. Sabuk adalah elemen mesin yang menghubungkan dua buah puli yang digunakan untuk mentransmisikan daya. Saat digunakan dengan pertimbangan jarak antar poros yang jauh dan biasanya digunakan untuk daya yang tidak terlalu besar. Kelebihan dan kekurangan transmisi sabuk. Kelebihannya: 1. Penggerak bel lebih kokoh akibat jarak yang pendek di antara pusat puli. 2. Gerakan adalah pasti karena slip antara bel dan alur puli diabaikan. 3. Karena bel dibuat tanpa ujung dan tidak ada gangguan sambungan, oleh karena itu pergerakan menjadi lebih halus. Adapun kekurangannya: 1. Bel tidak bisa digunakan untuk jarak pusat yang panjang karena berat per unitnya panjang yang besar. Bel tidak bisa tahan lama. 3. Konstruksi puli untuk V-bel lebih rumit daripada puli dari bel datar. Pemilihan penggerak sabuk. Faktor penting yang menjadi dasar pemilihan penggerak sabuk diantaranya: 1. Kecepatan poros penggerak dan poros yang digerakkan. 2. Rasio pengurangan kecepatan. 3. Daya yang akan ditransmisikan. 4. Jarak tengah antara poros. 5. Persyaratan penggerak positif. 6. Tata letak poros. 7. Ruang yang tersedia. Dan yang terakhir, kondisi layanan. Jenis penggerak sabuk. Penggerak sabuk biasanya diklasifikasi ke dalam 3 kelompok berikut. Di antaranya: 1. Penggerak ringan. Ini biasanya digunakan untuk mentransmisikan daya kecil dengan kecepatan sabuk hingga sekitar 10 meter per second, seperti pada mesin pertanian dan peralatan mesin kecil. 2. Penggerak sedang. Ini digunakan untuk mentransmisikan daya sedang dengan kecepatan sabuk lebih dari 10 meter per sekon, tetapi hingga 22 meter per sekon, seperti pada peralatan mesin. 3. Penggerak berat. Ini digunakan untuk mentransmisikan daya besar pada kecepatan sabuk di atas 22 meter per sekon, seperti pada kompresor dan generator. Material bel ada 4. Yang pertama, sabuk kulit. Bahan yang paling penting untuk sabuk datar adalah kulit. Sabuk kulit terbaik adalah terbuat dari potongan sepanjang 1,2 meter hingga 1,5 meter yang dipotong dari kedua sisi tulang punggung sapi kelas atas kulit sapi jantan. 2. Sabuk katun atau kain. Bahan yang paling penting untuk sabuk datar adalah kulit. Sabuk kulit terbaik adalah terbuat dari potongan sepanjang 1,2 meter hingga 1,5 meter yang dipotong dari kedua sisi tulang punggung sapi kelas atas kulit sapi jantan. 3. Sabuk karet. Terbuat dari lapisan kain yang diresapi dengan komposisi karet dan memiliki lapisan karet tipis pada bagian muka. Sabuk ini sangat fleksibel, tetapi cepat rusak jika terkena panas,
minyak atau lemak. Yang keempat, sabuk balata. Sabuk ini mirip dengan sabuk karet, kecuali bahwa getah balata digunakan sebagai pengganti karet. Sabuk ini tahan asam dan tahan air dan tidak terpengaruh oleh minyak hewani atau alkali. Selanjutnya diteruskan teman saya. Jenis-jenis bel: transmisi sapu datar flat bel, transmisi sapu V bel, transmisi sapu gilir timing bel. Transmisi sapu datar flat bel. Flat bel atau sapu datar adalah jenis bel yang paling sederhana dan paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Sapu ini biasanya terbuat dari bahan karet atau kanvas yang dilapisi dengan bahan sintetis untuk meningkatkan ketahanannya terhadap gesekan dan kerawasan. Kelebihan dan kekurangan flat bel. Kelebihan: 1. Mudah dipasang dan diganti. 2. Cocok untuk transfer daya jarak jauh. 3. Memiliki kemampuan untuk mentransfer daya dengan kecepatan tinggi. Kekurangan flat bel: 1. Tidak cocok untuk beban berat karena cenderung slip. 2. Membutuhkan penyesuaian tegangan secara berkala. Transmisi sabuk V bel. Transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Dalam penggunaannya, sabuk V diberikan mengelilingi alur puli yang berbentuk fibula. Bagian sabuk yang mengumpuli pada puli akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Kelebihan dan kekurangan bel. Kelebihan: 1. Bel digunakan untuk mentransmisikan daya yang jaraknya relatif jauh. 2. Mampu digunakan untuk putaran tinggi. 3. Dari segi harga, bel relatif lebih murah dibandingkan dengan elemen transmisi yang lain. 4. Sistem operasi menggunakan bel tidak berisik noise kecil dibandingkan dengan chain. Kekurangan bel: 1. Sensitivitas terhadap faktor lingkungan. 2. Instalasi kompleks untuk beberapa aplikasi. 3. Berlebihan untuk beberapa aplikasi. 4. Kurangnya kompensasi serangan balik. 5. Ketahanan terhadap minyak dan bahan kimia. Jenis-jenis dan tipe bel. Bel terdiri dari beberapa tipe yang dikenal sesuai dengan kebutuhan. Tipe yang tersedia A, B, C, D, dan E. Berikut tipe bel berdasarkan bentuk dan kegunaannya. Tipe standar ditandai huruf A, B, C, D, dan E. Tipe sempit ditandai simbol 3V, 5V, dan 8V. Tipe beban ringan ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L. Untuk mengetahui ukuran bel, Anda bisa melihat di tabel di samping kiri saya. Perhitungan bel. Perhitungan untuk mencari pitch diameter poli dan kecepatan angular yang akan dikehendaki dengan rumus berikut. Omega 1 per omega 2 sama dengan D2 per D1. Keterangan omega 1 kecepatan puli 1, omega 2 kecepatan puli 2, D1 diameter puli 1, D2 diameter puli 2. Perhitungan untuk mencari panjang berarti L yang akan dipasang adalah L sama dengan 2C plus 1,5 D1 plus D2 plus D2 min D1 pangkat 2 per 4 kali C. Keterangan L panjang bel sama dengan meter. C jarak antar poros. D1 pitch diameter poli 1, D2 pitch diameter poli 2. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis bel atau sabuk
yang sekarang, yakni transmisi sabuk gilir atau timing belt. Nah, untuk timing belt merupakan salah satu komponen yang ada dalam mesin penggerak konveyor. Komponen ini berfungsi untuk menjaga performa dari kinerja mesin dengan menyelaraskan putaran poros engkol dan poros hubungan sehingga katup mesin dapat membuka dan menutup pada waktu yang ditentukan. Sabuk ini dilengkapi dengan gigi yang menyatu dengan kabel untuk memberikan kontrol gerak yang akurat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan timing belt sendiri, yaitu kelebihannya penggunaan timing belt yaitu tidak berisik, minim getaran, gerakan yang dihasilkan juga tepat dengan waktu yang akurat. Perawatannya mudah, rasio kecepatan yang konstan, tidak mudah slip, tahan terhadap abrasi, karat, serta bahan kimia dan kontaminan, dan tentu saja hemat energi dan biaya. Namun tentu saja timing belt juga memiliki kekurangan, antara lain biaya yang cukup tinggi, daya yang digunakan juga rendah sehingga hanya bisa digunakan untuk jarak yang relatif kecil. Adapun kekurangan dari timing belt yakni terbuat dari karet akan kendur seiring pemakaian dalam waktu yang lama. Timing belt yang kendur berisiko lepas dan dapat membahayakan mesin, dan juga timing belt yang terlalu tegang lebih mudah putus. Kesalahan saat pemasangan ini juga dapat menyebabkan timing belt putus. Timing belt lebih cepat aus karena terbuat dari karet. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.